Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Faradillah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarwih malam hari ini, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, karena salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga malam hari ini tidak terasa kita sudah melaksanakan qiyamul lail, sholat malam yang keberapa, 16 ya? Malam 16 atau 17, pokoknya sudah lewat setengahnya ya. Alhamdulillah. Artinya di tengah-tengah Ramadan ini tentunya perlu kami mengingatkan kembali, baik untuk diri kami pribadi maupun kepada Bapak Ibu semua, bahwa kita di akhir-akhir Ramadan, sejak pertengahan sampai akhir Ramadan, insya Allah kalau kita tetap istiqomah, konsisten, komitmen melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, atau amalan-amalan ibadah lainnya, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya sampai akhir Ramadan, maka pasti itu kalau kita lakukan, pasti kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Karena malam yang datangnya setahun sekali dan hanya satu malam, untuk itu mari jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Karena Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, satu malam kita melaksanakan kebaikan, maka kebaikan itu dinilai, dicatat oleh Allah seperti kita melaksanakan kebaikan dalam 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun, lebih 83 tahun. Bapak Ibu sekalian, dan yang membuat Ramadan ini mulia, yakni Lailatul Qadar itu sendiri, tidak lain adalah karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali ke bumi. Dan saya ingin sedikit membahas tentang visi utama kedatangan Al-Quran di muka bumi ini sebenarnya untuk apa. Ini salah satunya ada di dalam surat Ibrahim ayat 1 sampai 3. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-ayat. Kata alif lam ra ha mim, alif lam mim itu memang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Maka sebagian besar ahli tafsir menafsirkannya wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu dengan maksud yang sebenarnya. Akan tetapi ada juga beberapa ahli tafsir yang berani menafsirkan bahwa kalimat-kalimat yang seperti singkatan ini memang ada maksud-maksud tertentu. Dan dalam ayat ini ada yang menafsirkan bahwa ini
merupakan kayak semacam satu pengumuman akan dimulai Alif Lam Ra, membuat kalau orang Arab itu akan terdiam sejenak untuk mendengarkan begitu. Ada juga menafsirkan seperti itu. Kata Allah, kitab ini maksudnya ada Al-Quran, anzalnahu ilaika litukhrijan nas, diturunkan kepadamu untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Bayangkan itu kata-katanya litukhrija, mengeluarkan. Artinya pada saat itu manusia ada dalam benar-benar tenggelam di dalam kegelapan. Tentu saja yang dimaksud kegelapan di sini bukan gelap karena mati lampu ya, bukan. Bukan gelap karena tidak ada sinar matahari. Karena kalau gelapnya mati lampu, pasti Nabi Muhammad diutus oleh Allah nanti untuk menciptakan lampu, kan begitu. Tapi gelapnya adalah di dalam diri manusia. Ahli sejarah maupun ahli tafsir menafsirkan bahwa memang di zaman Rasulullah SAW itu umat manusia ada pada zaman kejahilian, kebodohan. Yang dimaksud zaman kegelapan adalah perilaku manusia sudah tak karuan-karuan, semau-maunya sendiri. Kekejaman, kezoliman, kejahatan, kemaksiatan dan sejenisnya semua merajalela. Meminum khamr bukan sesuatu yang dilarang. Berzina, berjudi, bahkan membunuh anak-anak perempuan, saling zolim satu sama lain, semuanya terjadi. Dan itu akan dientaskan, akan diberi cahaya oleh Allah melalui Al-Quran ini, melalui kitab ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menuju pada kebenaran. An-Nur di sini adalah jalan yang benar, jalan yang penuh dengan aturan ilahiyah, sehingga umat manusia tidak salah lagi menjalani hidupnya. Karena memang manusia ini kalau tidak ada Nabi dan Rasul, mungkin kita sampai sekarang ini masih bingung. Untuk apa kita diciptakan ini, kan begitu. Mau kemana? Dari mana asal-usulnya? Maka itulah pentingnya Allah mengutus para Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir dengan mukjizatnya berupa Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran ini begitu sangat tepat oleh Allah ditempatkan pada Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena memang di akhir zaman dunia penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan teknologi dan Masya Allah luar biasa. Al-Quran ini Bapak Ibu sampai sekarang tidak ada yang bisa menandinginya untuk membuat seperti Al-Quran. Padahal Allah menantang sejak turunnya ayat ini kan. Silakan kalau ada yang menganggap bahwa ini adalah buatan Muhammad, coba bikin seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa sampai sekarang. Dan isinya kita bersyukur Bapak Ibu. Justru banyak juga orientalis, banyak juga orang-orang yang non-muslim tetapi mereka ilmuwan. Mereka sehari-harinya menggeluti dunia ilmu tertentu. Itu kemudian ya ilmuwan itu punya jiwa ingin mencari kebenaran. Dan kalau didapatkan kebenaran, misalnya yang dulu dia punya keyakinan itu dianggap tidak benar, dia lepaskan. Itu banyak. Ada siapa ya? Maurice Bucaille yang pernah bekerja sama dengan Mesir itu dari Prancis untuk meneliti muminya Raja Fir'aun. Itu dia mendapatkan kekaguman luar biasa. Mumi-mumi yang lain rusak, punya Raja Fir'aun tidak rusak.
dan kemudian dia buka, ternyata di Al-Quran ada yang meneliti siapa tuh Mr. Jacques, nama depannya oceanografis, ya oceanographer dia suka menyelam, pernah mendapatkan juga dalam lautan itu aliran sungai yang tawar, dan dia temukan juga dalam Al-Quran ayatnya. Tagata Tajasen ada dari Asia itu, Filipina atau Thailand saya lupa itu pernah ahli kulit juga dia temukan. Akhirnya banyak mereka yang kemudian meyakini Al-Quran, kebenaran Al-Quran karena setelah menggali ilmu-ilmu itu. Dan memang inilah dalam ayat lain mungkin kita sudah dengar, hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia Al-Quran ini. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Tuhan menuju kepada jalan yang aziz, yang perkasa dan yang terpuji. Kenapa dikatakan perkasa? Ini karena memang kitab ini ya kebenarannya tidak tertandingi lah pokoknya. Dan isinya hal-hal yang terpuji. Allahulladzi. Nah, ini kalau ada adik-adik yang baca Quran, kalau disambung bacanya siratil azizil hamidillahi. Ya, azizil hamidillahilladzi. Ya. Tetapi kalau berhenti azizil hamid, misalnya kalimat baru kita baca, boleh dibaca rofa. Allahulladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa? Karena di situ Allah di situ dia posisinya sebagai mubtada, awal kalimat yang hukumnya harus rofa atau doma. Allah adalah zat yang menguasai langit dan bumi. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir karena mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang ketika disebut orang kafir, kita kadang saya kan bukan orang kafir, saya beriman. Tapi hati-hati. Karena definisi kafir di sini min azabin syadid alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Orang-orang yang kafir di sini yang akan mendapatkan azab yang pedih adalah mereka yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, mengesampingkan akhirat. Ya, jangan sampai kita harus sama-sama, termasuk diri saya juga selalu introspeksi. Jangan sampai kita identitasnya Islam, KTP-nya Islam, tapi kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Berarti kita walaupun tidak kafir secara identitas, tetapi secara kelakuan. Makanya harus hati-hati di sini. Wa yasudduna an sabilillah. Sudah mencintai dunia, tidak peduli dengan akhirat, tidak terlalu percaya akhirat, juga selalu berusaha mencegah orang-orang dari jalan Allah. Menghalang-halangi kalau ada orang yang mau menuju jalan Allah, wa yabghunaha iwaja. Mereka mengendaki agar jalan Allah itu bengkok. Ulaika fi dhalalim ba'id. Dan mereka adalah orang-orang yang dolal, sesat yang sangat jauh. Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak termasuk dalam kategori ini, mari kita kejar akhirat kita. Walaupun perilaku, walaupun aktivitas kita yang kita kerjakan itu sifatnya duniawiyah, misalnya mencari nafkah, ya kan, sekolah umum, tapi niatkan untuk akhirat. Insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amalan akhirat, dan dunianya akan ikut. Ya. Jangan hanya saya supaya jadi insinyur, kalau jadi insinyur jadi pegawai, jadi kaya raya. Setelah kaya raya, banyak orang kaya raya setelah mencapai puncaknya merasa hampa. Karena pada saat tua ternyata kekayaan itu tidak mampu membuat keriput
membuat keriput kulitnya kembali utuh seperti semula. Ternyata kekayaan itu tidak mampu menurunkan usianya. Dan kalau bercermin itu takut pada kematian. Nah itulah, makanya niatkan untuk akhirat. Dan fa'ahsin, kalaupun kita kaya, boleh ya, kaya boleh kita jadi orang kaya, tetapi kata Allah dalam salah satu ayat yang lain, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kekayaan itu pakailah untuk kebaikan-kebaikan yang juga punya nilai akhirat untuk Allah. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, agar kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran, mari kita setidaknya mengamalkan 3 ayat ini. Kita yakin, tambah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Dan sebagai seorang Muslim, syukur-syukur Bapak Ibu punya kesempatan menggali, mengkaji isi Al-Quran. Kalau misalnya tidak punya kesempatan, sempatkanlah membaca minimal. Karena banyak sekali pahalanya kalau kita baca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di dalam malam bulan Ramadan, siapa tahu kita dapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.